Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwati fillah, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang paling pantas yang kita panjatkan pada saat ini di siang hari ini kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas segala nikmat-nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu salat Jumat beserta rangkaiannya. Salat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu penyakit yang terkadang muncul pada diri manusia, bahkan pada seorang muslim, bahkan pada orang-orang yang beriman, yaitu penyakit hubbud dunya, cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia yang dimaksud di sini adalah cinta dunia yang melebihi cintanya kepada alam akhirat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apabila seorang muslim, seorang mukmin, dia telah mendeteksi dirinya bahwasanya dirinya sudah masuk kategori orang yang cinta kepada dunia secara berlebihan, maka hendaknya dia segera menerapinya, segera mengobatinya. Sebab apabila dia tidak mengobati cinta dunia tersebut, maka dia akan menjadi manusia-manusia yang rakus, menjadi manusia yang tamak, menjadi manusia yang dia itu sangat ambisi untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya, baik yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan jabatan, atau yang berkaitan dengan wanita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana kita menerapi atau kita mengobati penyakit apabila diri kita, jiwa kita sudah terindikasi cinta kepada dunia? Yang pertama adalah zikrul maut, banyak-banyak mengingat kematian. Sampai-sampai dalam hal ini Rasulullah SAW mengatakan, aksiru hadimal ladzat, hendaknya kalian itu memperbanyak mengingat pemusnah, penghancur kelezatan, yaitu al-maut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa terkadang jiwa ini suka kepada dunia secara berlebihan, cinta kepada harta, jabatan, kedudukan, tahta dan lain sebagainya secara berlebihan? Tidak lain dan tidak bukan karena dia sedikit mengingat tentang kematian. Padahal apabila kita menyaksikan jenazah, menyaksikan orang yang meninggal dunia, maka setidaknya itu menjadi pelajaran bagi kita. Itulah orang yang telah meninggal dunia. Itulah mereka-mereka yang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia-manusia, contoh manusia yang akan menghadapi alam barzah, kemudian alam-alam yang sangat mengerikan, menakutkan, sampai antara surga dan neraka. Maka ketika kita melihat orang yang meninggal dunia, melihat jenazah yang dia tidak bisa bergerak, tidak bisa beraktivitas lagi, maka setidaknya itu mengingatkan kepada kita, itulah kita nanti. Seperti itulah yang akan kita alami nanti. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka apabila kita mengingat tentang hal ini, mengingat kematian,
maka tidak ada hal yang paling kita usahakan di dunia ini kecuali amal-amal soleh. Al yauma amalun wala kisabun wal ghad al kisab wala amal. Hari ini adalah tempatnya untuk beramal dan nanti akan dihisab. Sementara nanti yaitu di alam akhirat yang ada hanyalah hisab, yang ada hanyalah perhitungan dan tidak ada amalan. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, agar kita sembuh dari penyakit kita yaitu penyakit kubur dunia, yaitu adalah ziaratul kubur. Ziaratul kubur, memperbanyak ziarah kubur. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ziarah kubur adalah merupakan perkara yang disunahkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin diperintahkan untuk memperbanyak ziarah kubur. Tapi ingat, tujuan ziarah kubur itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tudzakirkumul akhirah, untuk mengingatkan kepada kalian yaitu alam akhirat. Ziarah kubur bukan dalam rangka untuk meminta-minta orang yang sudah meninggal dunia. Ziarah kubur bukan untuk meminta manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia, tidak. Tetapi ziarah kubur untuk mengingatkan kepada kita terhadap alam akhirat, di mana alam akhirat yang pertama kali yang akan kita injakkan diri kita nanti, yang akan kita masuk padanya adalah alam barzakh, kemudian alam-alam setelahnya. Kemudian di situ setelah itu ada kejadian-kejadian yang menakutkan, yang mengerikan, yang akhirnya manusia terpampang antara surga dan neraka. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah ketika kita ziarah kubur itu sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya kita juga akan seperti orang ini yang akan dikubur dan jauh dari semua manusia, jauh dari anak, jauh dari istri, jauh dari orang-orang dekat yang selama ini mungkin kita dekat dengan mereka. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, terapi yang ketiga agar kita tidak menjadi hamba yang hubud dunia, cinta dunia secara berlebihan adalah qasrul amal. Qasrul amal yaitu tidak panjang angan-angan. Tidak panjang angan-angan. Di mana sebagian manusia terkadang cita-citanya terlalu tinggi. Cita-citanya, keinginannya terlalu tinggi sehingga ini masuk kategori angan-angan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada sahabat Abdullah bin Umar, di mana sahabat Abdullah bin Umar saat itu masih berusia sekitar 12 tahun atau 13 tahun, masih remaja. Di mana usia remaja terkadang mereka itu pikirannya terlalu tinggi, angan-angannya terlalu panjang. Kemudian diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qud fid dunya ka'annaka gharibun." Jadilah kamu itu di dunia seperti orang asing. Au abiru sabilin, atau orang yang singgah dalam perjalanan. Bagaimana orang yang asing? Bagaimana orang yang singgah dalam perjalanan? Tentu tidak berlama-lama dalam tempat tersebut. Tentu tidak berlama-lama ketika singgah dan dia ingin kembali, segera kembali ke alam atau ke tempat yang semula manusia itu di awalnya berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalatu wassalam asalnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diturunkan di muka bumi ini. Kemudian di muka bumi ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berbagai macam cobaan-cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji di antara kalian siapa yang paling bagus amalannya, yang paling bagus perbuatannya, yang kelak nanti yang paling bagus amalannya atau yang bagus amalannya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu mengingat tujuan hidupnya, bahwasanya tujuan hidupnya itu adalah untuk melaksanakan atau merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala aktivitasnya akan dia orientasikan, akan dia tujukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pula segala perbuatan yang sekiranya itu bisa menghalangi seseorang dari melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghalangi seseorang dari menjadi orang yang soleh, orang yang baik, maka akan segera dia tinggalkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada salah satu fenomena yang kita lihat di pertengahan bulan suci Ramadan atau di bulan suci Ramadan, di mana sebagian manusia yang mereka berkeinginan membeli barang ini dan barang itu, membeli perabotan-perabotan, membeli peralatan-peralatan yang sekiranya itu terkadang tidak penting, yang akhirnya gara-gara mengikuti gengsi, atau gara-gara tidak enak dengan tetangga, atau gara-gara ingin tampil lebih, akhirnya dia membeli barang-barang tersebut. Dan yang sangat disayangkan, ketika membeli tersebut dia tidak memiliki harta, dia tidak punya uang, dia tidak punya penghasilan yang cukup untuk membeli barang-barang tersebut. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah berhutang. Tidak hanya sampai di situ, hutangnya adalah hutang riba. Hutangnya adalah hutang riba, baik riba melalui lembaga-lembaga konvensional atau orang-orang tertentu yang memberikan hutangan dengan cara riba. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah bahasanya riba ini adalah dosa yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang dia itu memakan harta riba, kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syaidahi wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi riba, orang yang menerima riba, orang yang menjadi juru tulis riba, orang yang menjadi saksi dalam transaksi riba. Kemudian Nabi mengatakan wa qalahum sawa, mereka sama-sama mendapatkan ancaman dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, cukupkanlah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qanaah, merasa cukup terhadap pemberian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadikan diri kita bahagia, menjadikan diri kita tenang. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada keluarga kita, insya Allah itulah yang terbaik. Dan jangan sampai muncul pada diri kita sifat atau perilaku tamak, rakus, sehingga untuk mendapatkan sesuatu harus melalui jalur-jalur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari penyakit kubur dunia, dari penyakit cinta dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas keistiqomahan, di atas agama yang benar, di atas amal soleh, dan menganugerahkan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina fi syahri Ramadan. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina fi syahri Ramadan ya rabbal alamin ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimis shalah.